kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, seorang warga Tuban dibacok hingga tewas saat mengunjungi calon istrinya di Nganjuk. Belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekolah. Penjualan foto presiden dan wakil presiden terpilih meningkat. Penjual foto di Surabaya menuai berkah. Saudara, seorang warga Tuban dibacok hingga tewas saat mengunjungi calon istrinya di Nganjuk. Motif pembunuhan diduga terkait persoalan asmara. Usai menghabisi nyawa korbannya, pelaku kabur. Sujud warga Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah mobilnya di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Sebelum kejadian, korban hendak mengunjungi calon istrinya. Namun saat baru turun dari mobil, korban diserang dengan celurit oleh seorang pria. Kepala dan tangan korban terluka parah terkena sabetan celurit hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Mengetahui korbannya tak bernyawa, pelaku melarikan diri dengan meninggalkan motornya di lokasi kejadian. Pelaku diduga kuat adalah pria berinisial ST, mantan kekasih HN, calon istri korban. Pelaku ditengarai cemburu buta kepada korban. Nah, kalau kronologi dari kejadian, sebenarnya saya belum tahu betul. Nanti saya juga mau minta keterangan dari warga setempat dan di Polsek. Ya, Bapak, informasinya apakah ada hubungan asmara dengan warga sini gitu, Bapak? Terkait? Ya, mungkin ada hubungan asmara terkait dengan tersangka. Setelah diidentifikasi, jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna diotopsi. Polisi di TKP belum bisa memberikan keterangan resmi kepada wartawan karena Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Zulkifli Sinaga tidak berada di lokasi kejadian. Polisi membawa barang bukti, mobil dan sejumlah HP serta dompet milik korban, serta motor yang ditinggalkan pelaku. Aparat juga meminta keterangan sejumlah saksi dan mengejar pelaku. Danus Kendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, seorang pria di Jember dianiaya tetangganya menggunakan celurit hingga kondisinya kritis. Pelaku ditangkap polisi saat hendak kabur ke Pulau Bali. Pembacokan diduga bermotif dendam. Video amatir merekam beberapa saat setelah terjadi peristiwa penganiayaan di Desa Sumber Ketampa, Kecamatan Kalisat, Jember. Menurut saksi, korban saat itu sedang memotong rumput di halaman rumah, kemudian didatangi pelaku dan menganiayanya dengan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi menemukan sebilah celurit dan motor yang ditinggalkan pelaku, Jamik usia 37 tahun. Korban pembacokan, Muhammad Heri, terluka di kepala, lengan, dan perut hingga dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Polisi meringkus pelaku saat hendak kabur ke Pulau Bali. Pelaku merupakan tetangga korban. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan ini karena diduga dendam. Pelaku mengaku sakit hati sebab korban kerap mengolok-oloknya dan pelaku cemburu karena korban diduga menyukai istri pelaku. Korban atas nama Muhammad Heri pada saat membersihkan pagar tanaman di depan rumahnya sekitar pukul 5.30. Membersihkan pagar tanaman. Di situ kemudian datanglah terduga pelaku atas nama Jami itu dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sebilah celurit langsung mendekati Muhammad Heri tersebut. Kaget atas kedatangan Heri, langsunglah berdiri, langsung dibacok. Diduga motifnya itu karena cemburu. Jadi pelaku ini suka sama istrinya Heri. Pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Ya, saudara, wisatawan asal Medan yang tersapu ombak dan hilang di pantai Kedung Tumpang, Tulungagung ditemukan. Jasad korban mengambang di perairan Karangbolong, kemudian dievakuasi melalui pantai Popoh, Tulungagung. Jasad Roni Joshua Simanjuntak, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara yang hilang tersapu ombak di pantai Kedung Tumpang, Tulungagung, pertama kali ditemukan oleh nelayan di perairan Kalangbolong, dekat Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Pantai Popoh oleh anggota polisi perairan bersama anggota TNI Angkatan Laut Pos Tulungagung dibantu nelayan. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung guna divisum. Dari proses identifikasi oleh pihak kepolisian dan kesaksian pihak keluarga, berdasarkan ciri fisik dan celana yang dikenakan, korban dipastikan adalah Roni Joshua Simanjuntak yang hilang di pantai Kedung Tumpang. Ya, tadi dari informasi tim SAR menemukan sekitar jam 16.30 di perairan pantai Karangbolong di sekitaran pantai Siwuru. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya mengapung, terus dari tim operasi gabungan mengevakuasi ke Pantai Popoh. Hasil identifikasinya cocok dari struktur gigi, kemudian celana korban ringan. Oke, selanjutnya jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga. Betul. Minggu 13 Oktober, korban Roni Joshua Simanjuntak bersama 15 rekannya dari kampung Inggris Pare, Kediri, berwisata di pantai Kedung Tumpang. Saat korban bersama rekannya berfoto di tebing, tiba-tiba muncul ombak besar menghantam korban hingga terseret dan hilang ke tengah laut. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung. Belasan siswa sekolah dasar di Kabupaten Blitar mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan di sekolah. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.